Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Anadi Putra. Bersama rekan saya Lutfi Valentina, saya ingin menjelaskan UAS aplikasi komputer. Lalu di sini terdapat soal. Di sini kami memposisikan diri kami sebagai quantity surveyor untuk membuat rumah mewah dengan proyek 3 lantai dan 1 lantai atik. Dan di sini kami mendapatkan 10 poin yang harus kami kerjakan. Sebelum kami menjelaskan poin-poin yang sudah kami kerjakan, saya sendiri ingin menjelaskan gambar-gambar denah proyek yang kami buat. Di sini ada gambar denah lantai dasar, adalah denah lantai 1 dan denah lantai 2. Sebelum masuk ke penjelasan, kami ingin menjelaskan aplikasi apa saja yang kami pakai. Pertama ada Microsoft Project, lalu Microsoft Excel. Nah, lanjut ke soal. Di sini disuruh menentukan jenis material yang akan dipakai dan bentuk material yang berhubungan dengan materi, biaya proyek, dan nantinya. Material yang kami pakai itu sudah terdapat di Excel dan sudah disediakan, yaitu di sini. Ini adalah Excel RAB dan ini adalah RAB-nya. Di sini ada pekerjaan persiapan dan lain-lain sebagainya, dan sudah ada harga satuan, jumlah harga dan volume yang dipakai. Lanjut ke soal berikutnya. Menentukan jumlah tenaga kerja dan pengalokasi tenaga kerja. Bagaimana cara menentukan jumlah tenaga kerja? Itu juga sudah ada Excel-nya, dan saya akan menjelaskan Excel-nya. Nama Excel adalah upah dan material. Di sini ada 3 komponen penting, yaitu jumlah harga, upah, dan pekerjaan material. Jumlah harga kami dapat dari mana? Jumlah harga kami dapat dari RAB. Upah. Bagaimana cara mendapatkan upah? Jika dilihat dari rumus ini ada 25.000. Apa itu 25.000? 25.000 adalah pekerjaan pasang boplank per satuan. Jadi 25.000 itu satu satuan. Kami mendapatkan dari mana? Yaitu mendapatkan dari analisa 1, analisa 2, dan bahan. Itu kami cari berapa jumlahnya. Dan lanjut ke pekerjaan material. Apa itu pekerjaan material? Pekerjaan material adalah material apa saja yang kita pakai dan berapa harganya. Caranya bagaimana mendapatkannya? Yaitu jumlah harga dikurangi upah. Jika kita lihat di sini ada strip atau dikosongkan upahnya. Mengapa seperti itu? Dalam pekerjaan konstruksi bangunan, tidak semuanya pekerjaan membutuhkan mandor, tenaga, tukang. Ada yang langsung bisa kami minta dan menawarkan jasanya seperti keamanan dan segala macam. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Kami disuruh membuat modeling dan penjadwalan dan pembiayaan rumah proyek dengan harga yang cukup minim dan efektif itu. Dan disuruhnya menggunakan Microsoft Project. Di sini saya akan menjelaskan Microsoft Project-nya. Nah, di sini Microsoft Project sudah kami buat. Terdapat test mode, ada WBS. Apa itu WBS? WBS adalah materi adalah poin-poin yang dan jumlah angka yang digunakan, seperti rumah mewah itu adalah utamanya, dan satu pekerjaan persiapan adalah subbabnya, seperti itu. Lalu durasinya itu 225 hari. Menentukan durasi itu biasanya kami lihat melalui SNI dan keefektifan jumlah tenaga kerja dan upahnya segala macam itu kami samakan dan coba kami korelasikan. Predesesor adalah urutannya untuk meset pekerjaan, seperti itu. Seperti ini. Berarti direksi kit itu dimulai setelah pemberisian lokasi, seperti itu. Dan jika 5FF itu maksudnya finish berarti kelarnya harus kapan nih gitu. Berarti harus bersamaan. Kalau satu saat mulainya harus bersamaan, seperti itu. Di sini ada start dan finish, waktu mulai, kelarnya kapan. Lalu resource name itu kami dapat dari Excel tadi RAB, dan harga cost, berapa jumlah biaya yang kami perlukan. Di sini ada 5 miliar kurang lebih segitu. Lalu di sini
Saya juga akan menjelaskan tentang resource sheet. Resource sheet itu ada 2 tipe material dan work yang kami pakai. Di sini ada pekerjaan mandor, seperti berapa standar harganya per hari. Lalu overtime yang biasanya kalau mandor itu sekitar 265 ribuan, lalu kalau misalkan tukang 165 ribuan, tenaga itu 115 ribu, seperti itu. Lalu lanjut ke material. Di sini materialnya juga sudah kami input harganya, totalnya segini. Jadi setelah menginput material dan menginput jumlah tenaga, kami mendapatkan cost dengan harga 5 miliaran tersebut. Presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya sendiri, yaitu Lutfia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang poin, boleh lihat soalnya? Ini soalnya. Nah, untuk poin 6 itu kan membutuhkan dana terbanyak ya. Nah, untuk dana terbanyak itu kan nama lainnya itu kan project. Nah, ini di sini ada namanya project overview. Untuk project overview sendiri itu ini jika komplitnya 0%, yang artinya kerjaan belum dimulai. Nah, berikut lagi ada yang namanya project overview dengan komplitnya 50% atau proyek sudah 50% atau setengahnya sudah berjalan. Nah, yang terakhir ada project overview. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya dan pekerjaan sudah finish 100%, jadi tidak ada yang ketinggalan maupun adanya keterlambatan. Nah, yang kedua ini ada yang dinamakan membutuhkan dana terbanyak atau cost overruns. Nah, cost overrun di sini itu yang paling memakan banyak biaya itu adalah si biaya semuanya, karena ini nih ada apa sih dengan biaya 5 miliar kurang lebih itu. Nah, di sini ada cost of overrun-nya itu ada yang namanya lantai kerja dan apa namanya? Dan apa tuh? Kerja dasar. Ya, dan dasar itu. Nah, itu yang paling banyak memakan biaya yang lebih tinggi. Nah, untuk pekerjaan kreatif sendiri itu jika komplit 0% yang berarti pekerjaan belum dimulai. Nah, pekerjaan yang belum dimulai itu yang biru kenapa late? Karena belum ada progres sama sekali. Nah, sedangkan jika komplitnya 50% itu sudah ada setengah jalan. Nah, bisa dilihat kan nih tabelnya udah ada beberapa pekerjaan yang sudah keluar timing work-nya, remaining work-nya. Nah, ada lagi kalau bisa 100% itu berarti nggak ada pekerjaan yang miss maupun miss dalam artian keterlambatan maupun belum selesai. Jadi 100% sudah selesai. Nah, untuk yang keempat itu ada pekerjaan research overview. Nah, bisa dilihat lagi kan kurvanya jika misalkan 0% atau project belum berjalan. Lalu yang kedua ada jika komplit 50%, artinya proyek sudah berjalan 50% atau setengahnya. Bisa lihat grafiknya yang biru itu, terus yang biru itu untuk pekerjaannya, terus si kuning-kuning itu untuk jamnya, timingnya. Lalu yang jika komplit 100%, nah kalau misalnya untuk komplit 100% itu berarti tidak ada yang kurang ataupun kelebihan. Nah, yang kelima itu ada sumber daya terbanyak berdasarkan jam atau yang disebut juga dengan work overview. Nah, untuk work overview sendiri kalau misalkan belum ada pekerjaan misalnya 0% dalam artian itu kan project belum berjalan ya, jadinya timingnya masih full 48.000 jam dengan dengan waktu tempuh masih 0 karena kan komplitnya 0%. Nah, untuk yang komplit 50 itu pekerjaannya tuh kayak si kuning-kuningnya itu pekerjaan itu udah selesai 20% sebanyak. Nah, sisa waktu yang harus ditempuh lagi sebesar 38.384 jam, dan waktu yang sudah
dipakai untuk proyek ini berjalan sebesar 9.616 jam. Nah, jika kalau bisa komplit 100% itu, berarti pekerjaan sudah finish sepenuhnya dan tidak ada pekerjaan yang perlu dikerjakan lagi atau yang dibilang proyeknya sudah selesai atau finish. Nah, yang terakhir itu ada sumber daya kelebihan berdasarkan jam atau yang disebut overlocated resource, yang dimana overlocated resource itu kayak kelebihan beban jam kerja terhadap SDM. Nah, untuk proyek yang kita bikin ini, estimasi RAB serta estimate waktu itu tidak ada yang overload karena kita meminimalisir, karena kita nggak ada mau adanya pembayaran kelebihan beban atau yang dibilang juga kerja lembur. Nah, untuk cash flow-nya sendiri kita masukin. Kenapa? Kalau menurut kita tuh cash flow itu penting karena kita tuh harus tahu keuangannya kayak gimana, terus pembayaran, jadi biar ada transparansinya aja gitu. Nah, udah selesai deh. Finish.